Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat sekalian? Nah, untuk Bapak Ibu guru yang belum sempat menyaksikan kegiatan live kita pada pagi hari tadi jam 10 untuk gelombang 1 ataupun jam 2 untuk gelombang 2, silahkan Bapak Ibu menyaksikan rekamannya berikut ini. Bukan dia nanti ada bisa layar laptop. Halo, udah mulai apa belum? Nah, sing anune, lha kok nak wong akeh iki kumpul per sekolah dhewe terus aku dalam Tak bisa. biar apa pokok. Ini tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Bisa. Mau pergi dulu ya. Kayaknya ambil lagi. Ini sebelum dimulai, ada sumber yang bisa Ini dia hilang ikuti hilang. Operatornya di tengah apa? Sangat tugasnya dua dong, supaya semua tadi ya. Dulu ya. Assalamualaikum. Katanya berbuat. Wih, kok orang pelatihan. Ini belum diomong telepon. Sekolah deh. Berapa? 20.000. Tambah acaranya 9.000. Karena cuma dikasih juga 2.000. Jadi 2.000. Uang sampah. Silakan kita. Apa ya? Jadi 8.000. Lumayan, Mbak. Iya. Kalau apa kata? Buka dulu sama pelatihan. Kita begitu, Mbak. Gimana? Iya. Anu kok bertambah saya.
Tapi orang Pak Tony sudah hadir. Cek Pak Tony, halo Pak Tony. Halo Pak Tony. Saya mute dulu semua mikrofonnya Bapak Ibu. Untuk membuat room kita menjadi lebih terarah, hari ini nanti host sekaligus moderator adalah Pak Tony. Ini sepertinya sedang lagi dalam koneksi ya. Nanti teknisnya setelah pemaparan atau suara Ibu Noprini. Cik Nian. Bapak pakai headset Pak, kalau agak kecil Pak. Kalau laptop tidak pakai headset, dia itu Pak, apa namanya? Kurang jelas, kurang terdengar. Cek. Nah, bagaimana Pak suaranya? Cek sound. Project Cek. sound. Ya, itu bagus suaranya. Jelas, Bu. Jelas. Suara saya bagaimana, Pak Tony? Aman, clear. Aman, clear, sip. Kita mulai saja, Pak Tony. Silahkan untuk memandu host sekaligus moderator kegiatan kita pada siang hari ini. Oke. Recording siap. aman, Pak. Baik, kita mulai. Recording udah jalan, Bu. Sudah jalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan yang berbahagia, pada siang hari ini tepatnya pukul 14.10 kita akan mengadakan pembukaan gelombang kedua kegiatan TOT pelatihan online untuk guru-guru di tingkat satuan pendidikan SMP. Di sini saya Tony Kurnia Saputra diminta menjadi host untuk serta moderator untuk memandu kegiatan hari pertama pelatihan TOT untuk guru SMP. Baik, untuk menghemat waktu, untuk pemaparan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Noprini. Kepada Ibu Noprini saya persilakan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan serta kegiatan hari-hari berikutnya. Kepada Ibu Noprini dipersilakan. Iya, terima kasih. Sebelumnya ini Ibu Zulaiha sudah bergabung?
Cek. Mungkin Ibu handset ya. Zulaiha. Ibu Zulaiha? Belum ya? Oke, kalau belum. Sudah, Bu Nur. Sudah. Oh, kalau Bu Sudah. Zulaiha sudah bergabung, bisa itu dibantu Pak Tony untuk menjadi moderator mungkin, Pak Tony? Siap. Mm. Jadi nanti setelah ini nanti ini sudah saya buka ya, Bu Zulaiha juga sudah hadir. Jadi saya minta kesediaan dari Bu Zulaiha untuk meneruskan kegiatan ini. Kemudian nanti dilanjutkan ke Ibu Noprini. Kepada Ibu Zulaiha silakan untuk memandu kegiatan ini. Terima kasih. Halo Bu Nur, materinya apa? Tentang apa? Mengantarkan saja Bu, mengantarkan saja. Nanti petunjuk teknis terlebih dahulu. Oh ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan guru semuanya. Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Noprini selaku pengawas dan juga selaku penyelenggara. Materinya nanti akan langsung disampaikan oleh Ibu Noprini saja. Kepada Ibu Noprini, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat tering salam kita sampaikan kepada uswah kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di pertemuan perdana ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah bergabung di link registrasi yang kita sebarkan melalui MKKS ataupun MGMP atau dari teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Nah, kesempatan ini saya sedikit menceritakan latar belakang ataupun kronologi dari kegiatan ini. Jadi, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang kita gagas bersama. Saya namakan programnya ini Pengawas Berbagi. Harapannya untuk tahun pelajaran 2020-2021 guru-guru sudah dapat mempersiapkan diri lebih baik berdasarkan pengalaman kita 3 bulan sebelumnya gitu ya. Karena kondisi pandemi yang kita hadapi ini membuat kita mau tidak mau menjadi harus memikirkan strategi atau rancangan-rancangan baru bagaimana proses pendidikan itu tetap berjalan dengan baik. Jadi anak-anak tetap mendapatkan layanan prima dari Bapak Ibu guru di sekolah seperti itu. Walaupun proses pembelajarannya berlangsung secara jarak jauh ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, beberapa waktu yang lalu alhamdulillah saya diberikan izin oleh Bapak Kepala Dinas dan beliau menyampaikan salam karena sejogjanya beliau bisa hadir di tengah-tengah kita untuk membuka kegiatan gelombang 2 ini secara resmi, tapi berkebetulan ada beberapa hal dan tugas yang tidak dapat ditinggalkan sehingga belum dapat hadir bersama kita, tapi kegiatan ini disupport oleh beliau untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Gelombang 2 ini pesertanya adalah guru dari SMP 4, 5, 6, 7, dan 8.
jumlah peserta setiap gelombang itu kurang lebih 100 orang. Jadi kita itu belum mencapai target ya, walaupun tidak 100%, harapan saya bisa 75 atau 80% dari estimasi peserta yang diharapkan begitu. Nanti ini merupakan pertemuan pertama, setelah ini tolong Bapak Ibu untuk memastikan seluruh teman-temannya yang ada di SMP Bapak Ibu untuk semuanya ikut ya pelatihan online ini. Mengapa disarankan bahkan seperti diwajibkan? Karena kalau kita bersama-sama berkolaborasi, teman-teman kita satu sekolahan ikut, itu akan lebih memudahkan kita dalam mengerjakan tugas-tugas dibandingkan ketika kita melakukan pelatihan online secara mandiri, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pelatihan kita untuk gelombang 2 ini paralel dengan gelombang 1, yaitu dilakukan mulai tanggal 22 Juni sampai dengan 1 Juli ya, 10 hari. Nah, 10 hari ini teknisnya terbagi menjadi live itu selama 5 hari. Jadi tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 itu ada live meeting, virtual meeting seperti ini pada waktu yang sama kita jadwalkan. Kalau untuk gelombang 2 itu waktunya dari jam 14 sampai dengan jam 16. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu yang 2 jam itu sebaik-baiknya. Sementara untuk gelombang 1 itu waktunya mulai pukul 10 sampai dengan pukul 12 ya. Jadi kelasnya berjalan paralel karena harapannya kita selama masa liburan ini dapat mengcover kurang lebih ada 500 orang guru SMP se-Kabupaten Bengkulu Tengah. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini kita bagi menjadi 5 gelombang. Bapak Ibu yang hadir di room ini adalah yang terdaftar sebagai peserta untuk gelombang kedua. Nah, apa saja materinya dan bagaimana proses belajarnya serta apa output yang diharapkan dari pelatihan ini. Hari pertama kita akan membicarakan tentang RPP. Setelah penjelasan teknis ini nanti saya akan melanjutkan tentang RPP Merdeka Belajar di tengah masa pandemi COVID-19. Artinya bagaimana kita menyusun RPP kita itu menjadi satu RPP yang memang sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan anak didik kita gitu ya, disesuaikan dengan pola pembelajaran yang kita lakukan yang memungkinkan apakah secara daring atau luring atau kombinasi dari keduanya. Apa output yang diharapkan dari pertemuan dari materi pertama ini? Outputnya adalah Bapak Ibu mampu membuat RPP revisi di pandemi seperti sekarang ini. Jadi nanti ada berangkas yang akan menampung tugas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti akan ada materi belajarnya, kemudian mungkin ada video-video tutorial yang diperlukan, lalu kemudian Bapak Ibu buat tugasnya dan ada berangkasnya. Di mana tempat yang memungkinkan? Tempat yang memungkinkan adalah suatu kelas maya, maka saya pilih Microsoft Teams. Microsoft Teams ini mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan Microsoft Teams. Sudah terbiasa dengan Zoom ataupun dengan Webex, tapi baru perdana dengan Microsoft Teams. Kurang lebih beginilah tampilan Microsoft Teams ketika melakukan meeting. Tapi di tempat ini juga nanti kita akan melakukan proses belajar. Jadi ada tempat saya share materi, nanti ada tempat Bapak Ibu untuk membuat atau menyelesaikan tugas-tugas yang diminta oleh pelatih atau narasumber ya, seperti itu.
hari kedua dan ketiga kita akan belajar bagaimana caranya membuat video pembelajaran sederhana dengan menggunakan aplikasi edit video KineMaster. Nah, output yang diharapkan dari hari kedua dan ketiga itu adalah ada satu video pembelajaran yang Bapak Ibu buat sendiri dengan aplikasi tersebut yang nantinya bisa Bapak Ibu pakai untuk memperkaya proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah, mungkin ada pertanyaan begini, untuk apa Bu saya bikin video pembelajaran? Karena anak-anak saya di sekolah saya tidak bisa mengakses internet sehingga saya tidak bisa kirim video itu kepada mereka gitu ya. Meskipun WA sekalipun. Nah, meskipun Bapak Ibu kondisi siswanya itu pola pembelajaran yang dipakai adalah pola pembelajaran luring, luar jaringan, tapi jangan kemudian Bapak Ibu membatasi diri Bapak Ibu sehingga menganggap wah diri kita saat ini tidak membutuhkan ilmu itu gitu ya. Jadi saya tidak usah belajar, jangan seperti itu. Karena waktu berjalan dengan cepat, tidak lama lagi mau tidak mau kita seluruh guru sudah harus beradaptasi dengan IT dan mempergunakan IT sebagai salah satu tools atau alat untuk mempermudah proses belajar mengajar ya. Walaupun Bapak Ibu mengajarnya di bawah kaki Gunung Bungku misalnya, suatu hari nanti di sana juga anak-anaknya akan terpapar internet, dan internet ini kan sangat cepat sekali ya ini penyebarannya. Jadi mulailah belajar dari sekarang kalau misalkan kita belum memulai, karena suatu hari nanti ilmunya ini tetap akan dipakai. Jangan ibu bapak memulai ketika orang lain sudah terampil mempergunakannya, maka kita akan ketinggalan ya. Jadi seperti itu. Lalu yang pertama tadi sudah selesai perencanaan, yang kedua tadi video pembelajaran itu untuk mendukung proses pembelajaran di kelas, pelaksanaannya. Nah, yang ketiga adalah penilaian. Nah, ke depan kita akan diminta untuk melakukan penilaian secara digital. Bapak Ibu bisa nanti menggunakan Microsoft Form atau Google Form ya. Contohnya link registrasi yang Bapak Ibu isi itu salah satu bentuk form yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Form. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat kuis ataupun UTS soal-soal untuk tengah semester atau akhir semester ya. Pas ya, penilaian akhir semester dengan menggunakan itu apabila memungkinkan di siswa-siswa sekolah Bapak Ibu. Misalkan nanti bisa dilakukan suatu hari nanti, itu akan sangat membantu sekali. Kalau zaman dulu Bapak Ibu guru mungkin bikin soal itu diketik, kemudian diperbanyak lembarannya, kopinya sejumlah dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Kalau jumlah siswanya itu 30, dibuat 30 rangkap kopiannya, kan gitu yang kita selama ini lakukan. Nanti anak-anak disuruh ngerjakan, lalu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu akan melakukan penilaian. Dan penilaiannya itu kan masih pakai model manual ya. Apa Bapak Ibu bisa bikin di slide, di kertas mika plastik gitu kan. Kemudian dibulat-bulat sesuai dengan kunci jawabannya gitu. Atau yang lebih ekstrim lagi zaman dahulu mungkin tusuk dengan paku sampai bolong ke bawah gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh penilaian yang belum dilakukan secara digital. Setelah dicontreng-contreng, disesuaikan dengan kunci jawaban, baru kemudian Bapak Ibu mulai menghitung. Oh, si Budi betulnya 8, nilainya 80.
oh si Andi betulnya 5, nilainya 50 dan seterusnya sampai dengan 30 siswa atau 32 untuk satu kelas. Kalau Bapak Ibu mengajar 3 kelas paralel, artinya akan mengulangi proses itu menjadi 3 kali dan itu sangat tidak efisien ya kalau zaman sekarang. Pertama, akan banyak sumber daya kertas yang terbuang, kemudian waktu dan energi. Ketika kita bisa melakukan penilaian secara digital, maka sesungguhnya ada ya sekarang itu yang tagline-nya sekolah dengan apa? Paperless. Jadi kita mengurangi jumlah pemakaian kertas. Bila perlu, kalau bisa nggak pakai kertas sama sekali. Nah, seperti itu. Ketika melakukan penilaian digital juga, kalau Bapak Ibu sudah buatkan kunci jawabannya, Bapak Ibu bisa langsung kelihatan jumlahnya, angkanya, nilainya itu berapa. Itu untuk penilaian digital. Bapak Ibu outputnya nanti akan bikin satu penilaian ya, apakah Bapak Ibu mau menyertakan gambar, kalau misalkan mata pelajaran IPA seperti saya ya, mau kasih gambar jantung atau mau kasih gambar apa, bagian anatomi tubuh yang lain atau seperti apa, kemudian nanti anak-anak dikasih pilihan A, B, C, D dan seterusnya gitu kan. Atau Bapak Ibu yang mengajar bimbingan konseling. Nah, kalau bimbingan konseling itu penilaiannya mungkin pakai skala Likert ya, yang misalkan senang sekali, senang, tidak suka, sangat tidak suka, misalkan seperti itu, bisa juga digunakan di form itu. Atau mau menggunakan persamaan matematika untuk guru matematika. Itu juga bisa kita pakai. Jadi sudah 3 ya. 1 perencanaan, outputnya adalah RPP. Yang kedua pelaksanaan proses pembelajaran, outputnya video pembelajaran. Lalu yang ketiga belajar tentang bagaimana melakukan penilaian digital, outputnya form digital. Kemudian yang keempat kita akan melakukan pelaporan. Nah, pelaporannya seperti apa? Nah, kita akan melakukan pelaporan dengan menggunakan Microsoft Sway. Apa dan bagaimana Microsoft Sway? Microsoft Sway itu adalah salah satu aplikasi yang dapat kita akses dari Microsoft dan itu memungkinkan meskipun kita belum punya akun 365 gitu ya, pakai akun Microsoft saja. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Microsoft Sway ini Bapak Ibu guru dapat lebih kreatif dan menarik ya pelaporannya. Bapak guru bisa ketika proses bahan ajar yang lain. Lalu Bapak Ibu guru melakukan penilaian itu juga dimasukkan ke satu bisa portofolio sekalian menjadi portofolio pas sekolah akan senang kalau ketika laporan guru dalam PJJ Bu Nafrini. Bu Nafrini. Suaranya hilang Bu Nafrini.
Halo Ibu Noprini. Suaranya hilang Bu Nop. Iya, ini sudah muncul lagi? Sudah bisa didengar kembali, Ibu Zulaiha? Sudah. Oke, siap. Saya lanjut tadi karena sinyal sepertinya. Itu tadi ada 4 macam tagihan untuk kegiatan kita. Meskipun Bapak Ibu tidak hadir sering itu tidak mengapa, tapi meeting online ini menjadi semacam panduan untuk langkah-langkah Bapak Ibu sekalian. Nanti di kelas belajar, materi ajarnya akan disediakan, kemudian tutorial langkah-langkahnya juga akan disiapkan. Tinggal Bapak Ibu ikuti saja, kemudian nanti dapat berdiskusi dengan kawan-kawan grup belajar dan di Microsoft. Putus-putus Bu Nop Fitur suaranya. chat ya. Suaranya hilang Ibu Nom. Halo, halo. Suaranya hilang Ibu. Ibu Hilang suaranya Bu Nop. Putus-putus Bu suaranya. Dari ini ya. Saya coba join saya coba join dari HP. Ya, dari HP aja Bu, nggak apa-apa. Iya, sebentar ya, saya atur dulu. Oke. Maaf menunggu sebentar Bapak Ibu, saya coba join dari HP. Bentar ya. Oke, sebentar. Ibu Zulaiha, ayamnya itu ditangkap dulu biar ada bunyi. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Udah kedengaran Bu Nop. Oh ya udah. Biar sudah feedback saya keluar aja. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi teknis ya, teknis pelaksanaan itu jadi 10 hari, ada 4 macam tagihan, dan kita bisa ikutin step-stepnya di kelasnya kita di Microsoft Teams maupun di ruang belajar dengan menggunakan Telegram ya. Silahkan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, saya atur audio dulu. Silakan saya kembalikan ke Ibu Moderator kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Noprini. Sekarang kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Kepada Bapak Ibu semuanya dari SMP 4, 5, 6, 7, 8 ini ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan dulu ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, ada tombol raise hand atau angkat tangan. Nanti siapa yang angkat tangan akan dipilih mengajukan pertanyaan. Angkat kaki. Silakan kalau ada yang mau tanya Bapak Ibu. Adakah yang ingin ditanyakan berkenaan dengan teknis? Ya, ada itu Zulaiha PT. Mana nih nggak kelihatan? Ibu Fitri. Oh ini Haryanto ya, Bapak Haryanto ya. Silakan Pak Haryanto. Ya, terima kasih. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ayamnya pokok terus itu ya. Saya dari SMP 4 Bengkulu Tengah. Videonya diaktif. Ya, gimana Bu? Video Bapak boleh diaktifkan. Oh iya. Mana nih? Oh iya. Pencet yang gambar. Tuh, itu udah berani. Oh. Pak Eli apa kabar? Pak Eli suara apa mantau? Iya, sudah mulai. Ya untuk Bapak Ibu guru lain. Ya, satu untuk Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Ini yang hebat. Dari penjelasan Bu Nopri ini, ya, yang saya tangkap sekilas kalau saya nggak salah, adalah mungkin kita dalam rangka menghadapi pembelajaran di masa COVID untuk ya tahun-tahun pelajaran yang mendatang. Nah, salah satu permasalahan yang kami hadapi dari awal COVID sampai dengan sekarang, mungkin kalau dari segi SDM mungkin kami sudah siap. Dari segi piranti juga sudah siap. Nah, tapi permasalahannya adalah di tataran siswa dan jaringan internet. Di Arga Indah itu jaringannya tidak merata mendapatkan sinyal yang mampu untuk kita 4G yang harus 4G ya. Kalau yang 3G, kalau untuk video call nggak mampu. Dan juga dirasakan adalah kalau siswa yang memiliki fasilitas Android itu mungkin 50% itu sudah paling banyak. Iya, iya. Nah, ya, kendala sekali bagi kami. Sehingga kami kemarin itu adalah menyerahkan secara langsung luring itu, ya. Nah, jadi ke depan itu bagaimana menyikapi posisi kami ini sekarang itu adalah serba salah. Kita mau apa? Mungkinlah mengadakan pelatihan tingkat sekolah ini pembelajaran menerapkan di siswanya itu mati langkah. Nah, nggak bisa. Mungkin
Bagi kawan-kawan Bapak Ibu guru sekolah-sekolah di pinggir situ, ya di pinggir jalan besar mungkin nggak masalah. Siswanya juga sudah banyak itu kan. Nah, itu adalah permasalahan yang kami hadapi ke depan ini. Jadi sejalan dengan ini bicarakan tadi, jadi mungkin kebijakan yang akan kita tempuh itu tidak sinkron. Sementara kita mau mengadakan daring, tapi jaringan internet dan fasilitas yang dimiliki siswa tidak memungkinkan. Itu bagaimana menyikapi hal-hal yang demikian. Ya. Kalau luring kami sudah melaksanakan dari kemarin. Nah, yang daring ini, yang pembelajaran online ini menjadi masalah. Sebenarnya kami ingin sekali melaksanakan itu, ya. Kita ingin sekali melaksanakan. Mungkin itu Ibu Noprini. Terima kasih. Pak Ju. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu Noprini pertanyaan dari Bapak Haryanto tadi dari SMP 4 Bengkulu Tengah ya. Ya, bagaimana menyikapi bahwa tidak semua daerah itu dapat menggunakan pembelajaran daring karena masalah sinyal tadi Kak katanya. Iya. Jadi tidak semua wilayah di Arga Indah itu di Merigi Sakti ya. Iya. Ya, dapat mengakses internet katanya. Silakan Bu Noprini menjawabnya. Ya, terima kasih Pak Jun atas pertanyaannya. Memang itu adalah catatan khusus untuk kita. Maka saya membuat di materi pertama tentang pembelajaran. Oh ya, terima kasih Bu Zulaiha. Kayaknya ayamnya berasal dari rumah Bu Zulaiha. Bukan ayam kami tuh Bu Nop yang bunyi tuh. Ayam ini mungkin. Iya. Kita lanjut lagi. Ini tentang RPP memang diminta RPP revisi itu artinya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan anak-anak didik kita. Kalau memang misalkan tidak memungkinkan Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring, maka artinya RPP-nya harus menyesuaikan dengan RPP-nya RPP daring, sementara di lapangan pelaksanaannya justru luring gitu ya. Itu maksud saya. Bagaimana kondisi Bapak Ibu menyikapi anak-anak itu, saya pikir sudah sudah sesuai dengan kekhasan masing-masing sekolah. Ini feedback ini sebentar. Feedback ini dari mana ini? Matikan. Sudah mati semua ya mic-nya? Sudah mati semua. Iya. Ya, saya ulangi lagi. Di dalam materi tentang RPP revisi pandemi itu Pak Juni, memang tuntutannya adalah bukan dituntut guru-guru untuk membuat RPP secara daring, tetapi dituntut bagaimana guru-guru itu untuk membuat RPP sesuai dengan kebutuhan sekolah itu, sesuai dengan kebutuhan anak-anak didik, peserta didik yang ada di sekolah itu. Kalau memang dia yang paling pas dilaksanakan adalah metode luring, maka lakukanlah luring gitu ya. Kalau daring, lakukan daring. Atau kombinasi keduanya. Misalkan walaupun sinyal internetnya jelek, tetapi kalau pesan WA masih dapat diterima, jadi dia pergi kemana dulu gitu kan. Seperti kita mengirim video ke WhatsApp itu kan namanya media sinkron dan asinkron kan, seperti itu. Nah, kalau pembelajaran yang seperti kita lakukan sekarang itu kan sinkron karena live meeting. Tapi kalau asinkron saya pikir bisa dilakukan. Jadi dengan memberikan konten-konten di WA atau di mana yang familiar memang WA ya kalau untuk anak-anak. Di WA nanti mereka bisa buka ketika ketemu sinyal yang bagus atau seperti apa. Tapi juga
harus dilihat ketika penggunaan Android ini tidak setiap rumah punya atau tidak setiap anak punya, mungkin mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya secara berkelompok ya. Itu siasat saja sebenarnya. Nah, tetapi kembali lagi tujuan dari kegiatan ini bukan untuk membuat Bapak Ibu harus melakukan pembelajaran secara daring, tetapi ini adalah langkah untuk Bapak Ibu sekalian sama-sama belajar meningkatkan kompetensi agar semakin baik lagi, karena ke depan kita memang dituntut untuk dapat mengintegrasikan IT ke dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin begitu Pak Juni jawaban dari saya. Sudah lama tidak main ke Arga Indah ya Pak Juni? Ya, saya kembalikan. Haryanto, Bu. Oh, Pak Haryanto. Iya, Pak Haryanto. Bagaimana Pak Haryanto? Ya, Bu. Ya, bisa dimengerti. Oke, Bapak Ibu guru yang lain silakan kalau masih ada pertanyaan. Masih boleh kan Bu Nok? Masih, silakan. Silakan Bapak Ibu guru yang lain kalau masih ada pertanyaan. Masih ada Bapak Ibu yang mau tanya? Ada 2 orang, ada ini Bu, Ibu Desi. Ya, Ibu Desi silakan. Silakan dengan pertanyaannya Ibu Desi. Ibu Desi Haryani dari SMP mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya Desi Haryadi dari SMP 6 Bengkulu Tengah, Bu. Iya. Ya Bu, jadi ini sangat bagus pelatihan online seperti ini, Bu. Tapi jujur aja Bu, termasuk saya dan teman-teman di sekolah itu masih awam lah dengan Microsoft Teams, dengan Telegram, bahkan baru hari ini baru di-download Microsoft Teams itu pun ada beberapa kawan masih terkendala. Nah, jadi pertanyaan kami itu Bu, bisa diulangi lagi mengenai outputnya itu tadi Bu. Terus ada 4 tadi kan Bu? Ya. Ya, itu masih agak rancu. Terus satu lagi yang terakhir itu pelaporannya dengan Microsoft apa itu Bu tadi? Sway. Sway. Bahasanya pun kami masih asing. Jadi minta tolong di-share aja Bu Microsoft Sway-nya itu gimana nanti bentuknya. Mungkin itu aja Bu. Ya oke, terima kasih Ibu Desi dari SMP 6 ya. Nah, Ya, Ibu Bu, Desi ini menanyakan banyak katanya istilah-istilah yang belum dipahami ya. Jadi aplikasi-aplikasi termasuk aplikasi-aplikasinya mereka baru install katanya. Termasuk Microsoft Teams, kemudian Telegram, kemudian apa tadi Microsoft Sway ya yang untuk pelaporan. Silakan Bu Noprini dijawab. Ya. Terima kasih Ibu Zulaiha. Ibu Desi Haryani, tidak apa-apa, artinya sudah terjadi proses pembelajaran ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang tadinya tidak tahu kan terus jadi tahu, artinya berlangsung proses pembelajaran. Itu bagus dan memang itu adalah aplikasi-aplikasi yang sekarang umum digunakan gitu ya. Kalau selama ini kan kita baru familiar dengan interface WhatsApp dan Facebook saja gitu. Yang Instagram pun mungkin juga terbatas yang pakai Instagram. Nah, hari ini Bapak Ibu guru jadinya belajar, oh ternyata ada yang namanya Microsoft Teams. Oh, ternyata ada yang namanya Microsoft Sway. Oh, ternyata ada yang namanya Telegram. Selama ini tahu Telegram tapi tidak mendownload Telegram karena sudah nyaman dengan
belajar di WhatsApp, berkomunikasi di WhatsApp maksud saya. Mengapa saya pilih Telegram? Karena Telegram itu kapasitasnya banyak, bisa menampung ribuan orang untuk grupnya, lalu dia tidak berat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ataupun video di WhatsApp itu dia sudah otomatis akan memakan akan menyita space memori ruangan handphone Bapak Ibu. Sementara kalau di Telegram walaupun kita putar videonya ataupun gambarnya, tetapi dia tidak otomatis masuk ke dalam memakan space kita. Kalau kita mau simpan, kita harus pencet dulu titik 3, simpan di galeri, baru dia tersimpan, tidak otomatis tersimpan gitu. Kalau di WhatsApp otomatis tersimpan gitu ya. Kalau kita mau lihat, kalau tidak mau dilihat kan dia jadinya ini kan gambar apa? Bayang-bayang aja seperti itu. Itu yang pertama mengapa memilih Telegram. Kemudian mengapa memilih Microsoft Teams? Karena Microsoft Teams itu ada fasilitas video conference seperti sekarang ini. Dan dia sejatinya adalah ruang belajar seperti di Google Classroom. Kalau Bapak Ibu pernah ikut belajar di Google Classroom, tapi fitur-fiturnya lebih kaya. Dan dia langsung terintegrasi dengan video conference seperti sekarang ini. Kalau Bapak Ibu mengenal beberapa aplikasi untuk video conference, itu ada Zoom ya, Zoom Meeting dan Webex, itu dia tidak ada ruang kelas belajarnya. Kemudian Zoom itu pun untuk versi gratis itu cuman kalau di penjelasannya itu cuman kurang lebih 45 menit free gitu. 45 menit free itu kalau kita belajar nggak cukup, tidak memungkinkan. Kalau kita belajar 2 jam, jadi terpaksa terputus pembicaraannya kalau kita pakai Zoom yang versi gratis. Microsoft Teams ini bisa kita lakukan pembicaraan 24 jam boleh, asal yang membuat kelas, yang membuat kelasnya yang punya akun Office 365. Nah, berkebetulan saya sudah ada akun Office 365, maka saya membuat di dalam tim saya itu saluran-saluran untuk Bapak Ibu bisa belajar di dalamnya. Jadi ada kelas gelombang 1, gelombang 2, sampai dengan gelombang 5. Bapak Ibu doakan saja karena sekarang saya sedang support kepala-kepala sekolah SMP se-Bengkulu Tengah ini untuk mempersiapkan infrastruktur digital mereka agar setiap sekolah nanti sudah punya bisa punya akun Office 365 semuanya, termasuk guru dan murid-muridnya. Bagaimana caranya? Dengan mendaftarkan sekolah kita ke Microsoft ataupun ke Google ya, kalau ada Google for Education hampir sama. Tetapi mereka baru bisa menerima pendaftaran kita apabila kita itu sudah punya domain yang legal resmi Indonesia, domain sekolah yang legal resmi itu yang di belakangnya ekstensinya itu sch.id. Nah, ini ada Ibu Mike juga dari SMP 7 ya. Nanti mudah-mudahan akan bersemangat dengan Bapak Ibu kepala sekolah yang lain untuk sekolahnya semuanya bisa punya domain sch.id. Itu artinya kan kalau selama ini kita nggak ada terpikir seperti itu. Untuk apa sih menggunakan, apa pentingnya akun Office 365, apa pentingnya punya akun Google for Education, dan lain-lain. Itu berkenaan dengan aplikasi-aplikasi yang tadi ditanyakan Ibu Desi. Nanti lama-lama belajar bersama, ilmunya akan bertambah, pengalamannya akan bertambah, mudah-mudahan kedepannya bermanfaat. Kemudian yang kedua tentang output dari kegiatan. Output dari kegiatan itu ada 4 memang yang diharapkan Ibu Desi. Kalau semuanya dikumpulkan, nanti insya Allah akan dapat sertifikat yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas ya. Tapi jangan kemudian tugas-tugas itu membuat Bapak Ibu menjadi stres duluan. Susah lah, lita lah, atau apa gimana lah, rasa-rasa
tidak bisa diselesaikan. Jangan seperti itu ya. Tetap saja nanti dicoba diikutin step by step-nya. Dan saya beserta dengan tim, ini ada beberapa panitia kecil yang kita buat, sedapat mungkin nanti akan mencoba memberikan yang terbaik lah buat Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu ikut kegiatan ini ada manfaatnya. Jadi kita semangat, Bapak Ibu juga semangat, mudah-mudahan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah ke depannya akan semakin berkualitas. Begitu ya Ibu Desi Haryani. Silahkan Ibu Zulaiha. Saya kembalikan kepada moderator. Puas? Ya. Halo Bu Desi. Bu Desi Haryani masih di situ? Ya. Lagi masak. Udah cukup ya Bu? Jadi iya, Ya, masih ada. terima kasih. Jadi Masih ada yang mau ditanyakan lagi Bu Desi? ya, jadi minta tolong dimaklumi Bu, nanti ada yang belum bisa bikin laporan gitu, dan minta tolong pelan-pelan itunya ya Bu ya, apa namanya, tugas-tugasnya itu. Ya, siap. Ya, sama-sama. Belajar bersama bahasanya. Ya, oke, Ya, Bu. Bu Desi. Ya, itu aja. Makasih Bu. Ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Desi. Masih ada kesempatan Bu Nop? Masih Ibu, itu ada Ibu Suci kayaknya ya. Oh ini Suci. Dayani. Oke, silakan Bu Suci. Halo. Ya, silakan Bu Suci pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Suci Handayani dari SMP 5 Bengkulu Tengah. Yang ingin saya tanyakan Bu, tadi kan kita pada pertemuan hari ini akan membahas mengenai RPP seperti itu. RPP yang akan dibuat selama pandemi COVID ini. Nah, tadi sudah dijelaskan juga dalam penjabaran RPP nanti mungkin kita akan menggunakan metode daring ataupun luring. Nah, yang ingin saya tanyakan, nah ketika nanti kita menggunakan daring seandainya dalam pembelajaran, pada proses rubrik penilaian untuk dari sikap spiritual anak itu, bagaimana Bu cara kita menilainya? Kalau dari sosial kan bisa kita dengan tanggung jawab, tugas dikerjakan tepat waktunya, dengan dia mengerjakan tugas sebaik mungkin, itu kan dari sosialnya. Nah, kalau untuk segi spiritualnya seperti apa Bu? Sedangkan kita kalau dalam pembelajaran selama ini kan bisa dinilai dari anak itu berdoa ketika kita memulai pembelajaran. Kalau kita menggunakan metode daring, misalnya kita menggunakan WhatsApp dalam mengirim materi maupun dalam menyelesaikan tugas, itu untuk gurunya sendiri dalam menilai untuk sikap spiritualnya itu seperti apa ya Bu ya? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Mungkin ada trik atau cara agar bisa menilai spiritual anak tersebut lebih detail, nggak hanya oh anak ini selama ini baik gitu kan. Kita kan yang kita nilai dalam rubrik penilaian RPP itu kan selama proses pembelajaran gitu Bu. Bukan hanya keluar dari proses pembelajaran ataupun kita hanya sekedar kenal dengan siswa tersebut. Demikian saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, Bu Nom, mau langsung dijawab? Iya, boleh. Terima kasih Ibu Suci Handayani. Sebenarnya PowerPoint soal RPP-nya belum saya tampilkan ya, karena awal ini tadi 1 jam pertama kita masih berbicara tentang teknis, tapi tidak apa-apa, saya jawab saja dulu karena nanti takutnya kelupaan ya pertanyaannya tentang penilaian sikap ya. Tentang penilaian sikap, Bapak Ibu memang ada faktor-faktor yang tidak semuanya dapat kita lihat gitu. Kalaupun kita paksakan
untuk bisa kita coba lihat, kita rekam, kita record bisa. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu semua sekalian adalah ketika kita melakukan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 itu ada yang namanya guru tidak harus mengejar ketuntasan materi. Itu yang pertama. Tidak ada tuntutan untuk menyelesaikan semua tuntutan kurikulum, termasuk dalam hal penilaian ya, misalkan harus kelihatan penilaian sikapnya, harus kelihatan penilaian keterampilannya gitu kan, atau harus apa gitu kan. Bahkan sebenarnya kalau di luar negeri kabarnya ya tidak ada materi baru yang diberikan, tetapi hanya pengulangan terhadap materi sebelumnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu memang ingin kemudian mencoba melihat sikapnya, bisa dengan Bapak Ibu membuat video pembelajaran, lalu diawali misalkan dengan, ayo mari anak-anak kita berdoa, dan selanjutnya gitu ya, baru masuk ke materinya. Lalu penugasan kepada anak-anak mungkin bisa diminta video proses anak-anak itu belajar dari rumah gitu kan. Kalau ibu ingin step by step-nya seperti apa, mungkin disuruh anaknya untuk berdoa dulu, nanti divideokan sama orang tuanya, dikirim ke gurunya atau seperti apa, silakan saja teknisnya bagaimana. Tapi satu yang pasti, jangan sampai proses pembelajaran yang kita berikan kepada anak lewat jarak jauh ini, baik dengan metode daring ataupun luring, membuat anak stres. Itu bukan sesuatu yang diinginkan ya, tapi membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Dan satu yang disebut Mas Menteri itu kan student centered, maksudnya well-being, maksudnya kepada anak itu ditujukan kepada diri mereka itu suatu kondisi di mana anak-anak itu merasa nyaman ya, merasa senang, kemudian mereka juga dalam kondisi sehat gitu. Jangan di tengah kondisi krisis pandemi ini malah tugas-tugas yang kita berikan itu membuat suasana anak tidak nyaman, tapi malah justru menjadi stres. Mengapa disebutkan stres? Seperti yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya kepada teman-teman di gelombang 1 itu katanya guru-guru melakukan pembelajaran daring misalnya ya dengan metode penggunaan aplikasi WhatsApp. Tapi yang terjadi adalah Bapak Ibu itu cuman suruh anak-anaknya membuka buku teks, misalkan IPA. Buka buku teks IPA halaman 25, anak-anak kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 5 gitu. Kemudian jawabannya ditulis di buku, lalu difoto japrikan ke ibu atau dijaprikan ke bapak gitu ya. Itu bukan metode daring yang diharapkan, karena lama-lama anaknya bisa menjadi stres kalau seperti itu. Jadi kita harus dapat meningkatkan kompetensi kita dengan seolah-olah kita hadir di tengah-tengah mereka melalui video-video pembelajaran yang kita buat. Jadi seperti itu. Jadi ketika tidak semua poin penilaian itu dapat direkam, dapat dilihat, dapat di-capture oleh Ibu Suci, jangan terus Ibu Suci jadi merasa bingung. Enggak, tidak apa-apa. Karena intinya tadi itu seperti itu. Tidak harus tuntas semua tuntutan kurikulum ketika kita masih di masa pandemi COVID-19. Itu ya Ibu Suci. Ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Sudah Bu Suci ya? Iya Bu, sudah cukup jelas. Berarti ada kesimpulannya, berarti ada pengecualian di pandemi ini untuk dari segi tuntutan kurikulum. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih kembali Bu Suci. Masih bisa Bu Nop? Masih ada waktu? Saja dulu untuk teknis, saya coba jelaskan sedikit materi LRPP ini, Ibu Zulaiha. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Berikutnya materi tentang RPP yang akan kembali disampaikan oleh Ibu Noprini. Para Ibu Noprini, saya persilakan. Ya.
Bapak Ibu, saya akan coba share dari PowerPoint ya tentang RPP Merdeka Belajar di masa pandemi. Baik, RPP Merdeka Belajar di era pandemi COVID-19. Mengapa disebut dengan Merdeka Belajar? Karena Merdeka Belajar itu menjadi salah satu tagline dari pendidikan yang baru. Jadi Merdeka Belajar adalah suatu kondisi di mana guru terlalu tidak terlalu dikekang untuk pelajaran, misalkan poin-poinnya dapat tercapai. Apa yang akan coba kita bicarakan kalau tentang RPP ya? RPP itu Bapak Ibu sudah memahaminya, tujuan pembuatannya itu adalah sebagai proses pembelajaran, kemudian proses silabus dan RPP itu satu kesatuan untuk perencanaan pembelajaran. Nah, RPP Merdeka Belajar itu yang bagaimana? Ada yang bilang RPP satu lembar itu yang bagaimana? Nah, dan bagaimana menyusunnya? Realita RPP hari ini, Bapak Ibu. Nah, itu sama-sama kita sudah mengetahui dan mungkin kita juga sebelumnya adalah kelompok yang ini, yaitu yang melakukan copy paste. Nah, copy paste itu terus-menerus menjadi masalah. Nah, hari ini kita sudah harus benar-benar move on ya, tidak lagi melakukan copy paste, tapi menyesuaikan dengan pola pembelajaran yang ada di sekolah kita terhadap anak-anak didik kita. Nah, ini 3 macam pola pembelajaran itu apakah dilakukan secara daring, luring, atau kombinasi dari keduanya. Bapak Ibu, nanti di kelas belajar saya akan lampirkan ada beberapa macam RPP ya. Kalau di PowerPoint ini cuman ininya saja, screenshotnya saja, nanti filenya ada di kelas belajar. Dari 3 macam RPP ini, saya akan minta modelnya daring, luring, atau kombinasi. Dan RPP yang lain Bapak Ibu bisa lihat di portal Guru Berbagi, portal Guru Berbagi Kemendikbud. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana, nanti bisa buka websitenya dan lihat seperti apa RPP yang dibagikan oleh guru-guru se-Indonesia. Nah, ini ada dari 3 tadi, kemudian dibandingkan dengan contoh RPP dan action plan yang di bawah. Yang ini ya. Di bawahnya ini ada catatan atau rekomendasi. RPP yang terakhir ini ada catatan dan rekomendasi. Nah, kesimpulannya, RPP 1 lembar itu bersifat dinamis dan memungkinkan terjadinya perubahan. Semestinya terdapat catatan dan rekomendasi pendidik di setiap akhir pertemuan, dan RPP itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi didik seperti yang disampaikan Pak Juni Haryanto tadi, gitu ya, yang Pak Ibu Suci tadi. Apa yang dikatakan RPP itu bersifat dinamis? Satu kelas, tapi yang dia paralel kelas 8 ya, kelas 8A, 8B, dan 8C ini berbeda kondisi di kelas itu. Nah, catatan-catatan kita di setiap kelas juga ada. Catatan-catatan itu yang nantinya akan membuat kita melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Tadi ada juga sumber referensi untuk bahan-bahan bacaan, Bapak di browsing ke sana, dibaca-baca tentang berkaitan dengan RPP, apalagi di tengah
kondisi pandemi. Bapak Ibu sekalian, RPP Merdeka Belajar. Jadi ada apakah RPP 1 lembar itu bisa tercover semua kebutuhan siswa gitu. Apakah RPP 1 lembar itu yang disebut dengan RPP Merdeka Belajar justru membuat guru-guru tidak kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. RPP Merdeka Belajar yang dimaksud di sini itu tidak sama seperti yang terbayang di kita di sebelumnya gitu. Karena satu RPP itu saja kadang-kadang kita butuh berlembar-lembar karena penilaiannya saja sudah tebal misalkan ya kalau tuntutan kurikulum itu. Tapi kalau di RPP yang 1 lembar, kalau Bapak Ibu perhatikan itu untuk penilaian biasanya yang cuman 1 link saja yang diselipkan di sana. 1 link itu tapi sudah include yang Bapak Ibu butuhkan terhadap anak-anak murid kita ya. Misalkan Bapak Ibu membuat link seperti saya mau mengarahkan Bapak Ibu ke room ini, itu saya buat link, Bapak Ibu tinggal klik. Tapi kalau di atas kertas kan dia cuma 1 link pendek saja kan. Nah, jadi artinya begitu juga dengan RPP yang 1 lembar itu tadi gitu. Makanya dia bisa jadinya 1 lembar karena banyak form dan lain-lain yang itu sifatnya berbentuk link yang disematkan di RPP 1 lembar itu. Jadi artinya RPP 1 lembar itu tidak akan mengurangi kreativitas Bapak Ibu dalam menyajikan pembelajaran di kelas. Ya, seperti itu. Baik, itu saja sedikit mungkin paparan materi PowerPoint. Nanti PowerPoint ini akan saya masukkan sebagai konten di dalam kelas belajar kita di Microsoft Teams. Saya kembalikan kepada Ibu Zulaiha selaku moderator. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih atas paparannya Ibu Noprini. Kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas karena sudah tadi juga sudah dijelaskan juga ya berkenaan dengan RPP sudah juga ditanyakan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa dimengerti semua? Kalau ada yang mau bertanya soal teknis lagi, boleh juga. Teknis pelaksanaan pembelajaran. Tadi ada Pak Ibrahim ya? Pak Ibrahim yang mau bertanya. Di awal tadi ada Pak Ibrahim. Dari SMP berapa itu? Pak Ibrahim. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Masalah LPP boleh, masalah teknis pembelajaran juga boleh. Pak Ibrahim itu, Bu, ini Pak Ibu Zulaiha. Ya, Bapak Ibrahim silakan. Pak Ibrahim ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore kawan-kawan semua. Ya, Pak. Naik BK ini Bu. Ini nanti cara apa sama dengan yang bikin RPP atau kita seperti apa Bu nanti cara-cara mengerjakannya Bu? Bu, pertanyaannya Bu. Ya, oke. Mohon penjelasannya. Ya. Dari SMP mana Bapak?
Pak Ibrahim dari SMP mana? SMP 7 Benteng. Oh ya. Ya, SMP 7. Oke. Ya, Langsung oke. saya jawab ya. Pertanyaannya tadi. Ya, boleh. Ya, langsung. Ya. Baik, Pak Ibrahim, mungkin pertanyaan yang sama juga dari teman-teman gelombang 1 menanyakan. Pertama, link registrasi berkebetulan kemarin tidak ada link registrasi untuk guru BK, tapi Bapak Ibu tetap dapat mengklik yang kira-kira berdekatan ya dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu. Lalu selanjutnya proses pembelajarannya RPP-nya seperti apa? Kalau BK buatlah RPP sebagaimana Bapak Ibu membuat RPP BK. Bahasanya apakah masih RPP atau bukan nanti disesuaikan saja gitu. Begitu juga dengan video pembelajarannya gitu kan. Kalau misalkan ada analisis kasus ataupun kunjungan atau seperti apa, dibuatlah sesuai dengan kebutuhan Bapak untuk mengajar BK. Jadi kalau perencanaannya bagaimana, dibuatlah yang jelas itu dikondisikan dengan kondisi sekolah dan kondisi anak didik Bapak. Gitu. Kalau di SMP 7 misalkan memungkinkan daring atau luring atau seperti apa, Bapak bisa pilih metode yang paling tepat untuk anak-anak Bapak di SMP 7. Demikian juga Bapak tetap bisa membuat video pembelajaran ya, tetap dapat membuat video pembelajaran dengan konten-konten yang sesuai dengan mata pelajaran Bapak, yaitu pelajaran BK. Nah, nanti penilaiannya juga seperti itu. Penilaian yang menggunakan form digital, Bapak tidak memungkinkan untuk kasih materi pilihan ganda, choice yang ABCD, mungkin jawabannya bisa berbentuk teks, atau kalau disuruh menceritakan kan artinya pilihan untuk lokasi jawabannya teks ya. Teks yang panjang, atau mau dibikin skala Likert seperti yang saya bilang tadi, misalkan dari angka 1 sampai 10 kondisi begini kamu memilih yang mana gitu kan ya, kalau Likert itu, atau sering, sangat sering, atau seperti apalah ya yang sesuai dengan yang biasa Bapak lakukan kepada anak-anak di sekolah. Itu mungkin Pak Ibrahim pertanyaan khusus untuk mata pelajaran BK, dan mungkin juga menjawab pertanyaan teman-teman lain yang juga guru-guru BK. Begitu. Oh, makasih Bu. Iya. Oke, sudah cukup Pak Ibrahim. Cukup. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Bapak Ibu guru yang lain kalau masih ada yang mau tanya silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Iya, Ibu Saya Ulan ya. Ini dari siapa? Ya. Saya dari SMP 4. Ibu Ulan ya? Iya, Ibu Ulan. Ya. Saya mau menyambung mengenai pertanyaan guru BK tadi. Kebetulan kan saya juga guru BK di SMP 4. Nah, kalau di BK itu kan tidak ada yang namanya RPP. Yang ada itu RPR. Nah, kan di BK itu layanannya itu meliputi 4 bidang, kepribadian, sosial, karir, dan belajar. Nah, di masa pandemi ini, apakah boleh kita buat RPR mengenai darling, misalnya kita curhat lewat sosmed sama siswa mengenai permasalahan-permasalahan pribadinya, kan juga termasuk dari RPL pelaksanaan layanan kepribadinya. Nah, nanti kan di situ bisa kita nilai segera, jangka pendek, dan jangka panjang. Tapi bentuknya itu seperti apa? Apakah boleh kita melalui chat WA atau Messenger yang lebih gampang dan fleksibel? Sudah Bu? Terima kasih. Sudah Bu Ulan? Iya, udah Bu. Ya. Oke ya Bu Noprini, silakan. Pertanyaannya tadi tentang kalau di BK katanya tidak ada RPP, yang ada itu RPF ya? Ya, RPL. Karena waktu kuliah juga katanya kan BK itu bukan suatu pembelajaran, tapi
pemberian layanan katanya. Layanan. Ya, betul, Ya, oke, betul. silakan dijawab saja Bu Noprini. Iya, langsung saya jawab ya, seperti yang saya sampaikan tadi ke Pak Ibrahim, bahwa memang kita sesuaikan maksud saya dengan pembelajaran kita. Kalau yang jelas perencanaan ya, kalau modelnya kalau guru-guru yang lain mungkin bahasanya RPP, tapi kalau untuk Ibu bahasanya RPL. Nah, silahkan saja bagaimana rencana Ibu untuk melayani siswa ya, memberikan pelayanan kepada siswa itu seperti apa. Silahkan sesuaikan dengan kondisi COVID ini. Kalaupun medianya nanti Ibu mau pakai yang penggunaan sosmed ya, silahkan saja, tidak apa-apa. Pembelajaran daring ya, kalau curhatnya lewat sosmed gitu kan, lewat fasilitas media sosmed. Nggak apa-apa Bu, silahkan. Ya, kasih ya Bu. Bu pilih pasti ya sama-sama. Ya. Ya Ibu Ulan gimana, udah jelas? Udah jelas Bu, makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih sekali Bu Ulan. Ya. Yang lain masih ada pertanyaan? Silakan. Bapak Ibu guru yang lain kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya, atau sudah cukup, kalau sudah cukup dimengerti tidak apa-apa, nanti kita lanjut kembali dan lain-lain akan dipandu melalui grup belajar. Usul Bu Noprini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum Bu No. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalkan, saya Ibu Elvarina, SMP 7 Bengkulu Tengah, Bu. Iya, sudah kenal saya. Sehat, Bunda. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Iya, sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini Bun yang mau ditanyakan. Kalau untuk mata pelajaran seni budaya, mungkin dari RPP itu sudah bisa dimengerti dan ya sudah Ibu jelaskan itu tadi. Cuman dari hasil nantinya ada beberapa KD yang memang harus itu sepertinya tatap muka, Bu. Misalnya nanti itu kan ada materinya bernyanyi unisono itu nanti punya. Nah, bernyanyi unisono ini nanti kita bagaimana mempraktekkan bernyanyi, teknik bernyanyi itu dengan benar. Nah, sementara kalau kita belajarnya daring, kalau yang selama ini saya lakukan, saya sendiri yang membuat video itu misalnya memainkan recorder, saya buat video saya memainkan recorder, kemudian saya kirim di grup anak-anak video saya itu tadi. Cuman kalau selama ini hasilnya itu belum maksimal, Bun. Karena apa? Kalau kita langsung tatap muka sama siswa, paling tidak bisa menuntun siswa. Kalau untuk bermain recorder dengan benar, itu cara meniupnya kita praktekkan. Kemudian kita tun anak tersebut untuk memegang recorder itu dengan benar. Nah, pertanyaan saya di sini, dengan hasil yang tidak memuaskan itu, kalau selama ini bagi yang mereka maksimal melaksanakan itu bisa kita kasih nilai 90. Nah, kalau sekarang ini dengan hasil yang kita belum puas atau maksimal, itu kira-kira ada tidak solusi lain bagaimana supaya materi yang kita sampaikan ini bisa ke anak seperti kita tatap muka. Itu saja, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas pertanyaannya ya, Bu Noprini? Iya, cukup jelas. Ya. Ya, silakan dijawab saja, Bu. Coba menjawab ya, Bunda Elvarina, berkenaan dengan proses pembelajaran yang dia praktek memang agak lebih susah ya untuk seni budaya
ataupun untuk IPA. Tetapi sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita tidak dituntut untuk mempush untuk memaksa murid itu untuk bisa tuntas kurikulum ya kalau di era pandemi COVID-19 ini. Bukan itu yang diharapkan, tetapi ketika terjadi proses pembelajaran bermakna, ini saya dengar artinya Ibu sudah berusaha untuk membuat video pembelajaran ya kepada anak-anak. Nah, itu sudah luar biasa kepada Ibu dan kepada anak-anak. Artinya kita mencoba menghadirkan kepada anak, begini loh Nak caranya untuk meniup recorder yang baik gitu kan. Tidak apa-apa, dilaksanakan saja, dilanjutkan saja apapun nanti hasil proses pembelajaran itu. Yang jelas anak-anak bisa mendapatkan proses pembelajaran yang bermakna. Jadi begitu. Duit. Sudah minta duit. Ya minta ambil. Oke, terima kasih Dono penjelasannya. Jelas, makasih Dono penjelasannya. Iya, Bu. Yang jelas ketika kita membuat sebuah konten video pembelajaran itu kan tidak bisa sekali, 2 kali, 3 kali langsung bagus, langsung bisa diterima oleh anak-anak. Tetapi ketika kita lakukan berulang-ulang, kita bisa lihat, oh mungkin kekurangan saya begini gitu ya. Atau waktu syutingnya apakah harus close up atau Ibu dari jauh. Mana dompetnya? Dalam tas. Jadi seperti itu mungkin. Sambil jalan, sambil belajar, learning by doing. Jadi maksudnya jangan kemudian Ibu berputus asa dan kita semua lah ya. Oh mentang-mentang ini kayaknya tidak ada hasilnya sepertinya gitu. Padahal semuanya sama-sama berproses begitu. Dengan hadirnya Ibu di video pembelajaran itu sudah bikin anak-anak senang gitu saya pikir. Ya, sudah pasti gitu. Ya. Makasih Bun. Ya Bunda, tandem saya luar biasa Karina. Terima kasih ya. Kita kembali ke Bu Sulaiha. Tuh Pak Haryanto ya, Pak Haryanto, Bu Noprini. Ada usul beliau ini tadi. Silakan Pak Juni. Ya Bu, mungkin perlu disepakati ya dalam tim rapat ini. Nampaknya kameranya ada yang dimatikan, ada yang dinyalakan. Itu nampaknya kurang asik apa ya. Kalau memang dihidupkan semua gitu. Kalau mau dimatikan, matikan semua. Jadi kalau tidak kita bisa saling tahu itu si A, itu si B gitu. Lebih bagus juga. Kalau nggak ada ini nggak tahu siapa pesertanya. Kalau orang di belakang tidak ada lagi. Teknis saja Pak Juni. Iya. Iya, semacam kan ada yang dimatikan nampaknya kan. Jadi kalau memang itu ya mungkin kita sepakati aja mungkin dari moderatornya atau dari punya gimana gitu kan. Jadi mungkin saya curiga nggak ada yang bertanya itu on aja orangnya ada di situ mungkin. Bisa jadi kan. Ya, oke. Itu aja Ya, makasih Pak Juni. Ya, nampak. Ya, silakan Ibu Zulaiha. Ya, itu tadi pertanyaan dari Pak Haryanto, mungkin teknis aja ya. Iya, kalau masih ada Bapak Ibu yang lain? Masalah mic dimatikan. Kalau mic memang kita harapkan mati ya, biar tidak noise. Tapi kalau untuk video on atau video off itu tergantung dengan kenyamanan saja karena memang ini fleksibel kelasnya. Siapa tahu ibu-ibu ada sambil ngasuh anak atau sambil masak gitu kan. Yang penting bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Itu aja ya Pak Juni. Bagusnya memang kalau bisa standby semua kamera on tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau di off juga tidak mengurangi esensi pertemuan, ya. Iya, begitu ya Pak Haryanto. Ya. Silakan Bapak Ibu guru yang lain kalau masih ada pertanyaan atau sudah cukup. Sudah cukup mungkin. Tidak ada, masih ada yang resen kah? Oh, tidak ada Bu. Ada lagi. Ya, nggak ada lagi.
Baik, demikianlah sesi tanya jawab kita. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Tony selaku host. Silakan Pak Tony. Baik, terima kasih Ibu Zuleha ya. Ibu Zuleha telah memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam pembukaan kegiatan pembelajaran online untuk guru di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah gelombang kedua. Ini ya besok kita mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat kedepannya untuk kita. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.